Caroline dimulai aja ya. Baik, Pak. Baik, semuanya saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rahmat Andri Atmoko, selaku pengurus International Relation Office Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Yang terhormat Bapak Andika Dwi Wiranugraha, selaku pengurus International Relation Office Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, serta teman-teman dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Caroline Aldora Pardede, selaku pembawa acara pada acara kita hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara di sore hari ini. Kemudian, saya ucapkan selamat datang kepada para audiens di acara diskusi bareng alumni ISMA dengan topik bahasan tips strategi menulis esai. Acara ini bertujuan untuk memberikan para calon awardee wawasan mengenai pembuatan esai atau motivation letter untuk kepentingan pendaftaran ISMA 2023. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan konsep acara pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tiap-tiap poin pertanyaan yang ada di esai ISMA 2023 dengan bantuan dari para alumni awardee ISMAVO tahun 2022. Tiap pertanyaan akan dibahas oleh 1 hingga 2 orang alumni, dan setelah selesai pemaparan, akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab. Diharapkan peserta, terutama calon awardee, bisa terlibat secara aktif sepanjang acara. Karena acara hari ini merupakan kesempatan yang penting untuk bisa dapat feedback dan tips serta trik dari para kakak alumni ya. Kemudian, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan para alumni yang akan memberikan pemaparan dari tiap pertanyaan esai yang akan dibahas. Untuk pertanyaan pertama akan dibahas oleh Feby Trias Wahyuni dan Nikomang Sintatri Utami. Untuk kedua alumni, dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Caroline atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Sebelumnya selamat sore Pak Moko, selamat sore teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Feby Trias Wahyuni, kalian bisa panggil aku Feby. Aku mahasiswi D3 Akuntansi angkatan 2020 dan alumni ISMA Awardee di Asia University, Taiwan. Salam kenal semuanya. Oke, lanjut. Selamat sore juga untuk Kamuko dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, makasih juga atas kesempatannya. Perkenalkan, namaku Nikomang Sintatri Utami. Teman-teman di sini bisa panggil aku Sinta. Aku dari D3 Perpajakan, dan aku alumni dari IISMA Lathrop College Australia. Salam kenal semua. Baik, terima kasih Kak Feby dan Kak Sinta. Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan kepada alumni memperkenalkan diri. Baik, sepertinya untuk alumni ISMA tahun 2022 yang akan membahas pertanyaan nomor 2 masih belum ada di sini. Kita akan lanjutkan ke alumni yang akan membahas pertanyaan nomor 3. Dipersilahkan. Halo, selamat siang semua. Aku Royhan Abdullah. Nanti bisa membantu kalian buat jawab pertanyaan esai nomor 3. Salam kenal semua. Baik, terima kasih. Untuk alumni yang lain, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Caroline atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Moko dan juga teman-teman yang hadir di Zoom sore ini. Perkenalkan, nama saya Fatma Emasita, bisa dipanggil Yama, dari D3 Teknologi Informasi, bidang keahliannya Digital Business dan E-Commerce.
tahun lalu berkesempatan menjadi salah satu awardee di University Polytechnique de France atau UPHF di France. Terima kasih. Salam kenal. Baik, terima kasih. Dan terakhir untuk pertanyaan nomor 4 akan dibahas oleh saya sendiri, Caroline Aldora Pardede. Perkenalkan, saya Caroline, awardee ISMA AFO tahun 2022 dan merupakan alumni ISMA yang belajar di Coventry University. Terima kasih semua. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama. Saya dapat kabar kalau salah satu pembicara mengalami keterbatasan waktu. Jadi untuk pertanyaan yang akan dibahas pertama itu, kita akan coba bahas untuk pertanyaan nomor 2 dulu. Kepada pembicara untuk pertanyaan nomor 2, Kak Lucy. Halo Kak Lucy. Halo, Assalamualaikum semuanya. Ya, Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kemudian boleh langsung melanjutkan pemaparan. Terima kasih. Oke, maaf ya teman-teman, tadi saya agak ada kendala sedikit. Ya seperti yang telah dijelaskan oleh MC, karena saya punya keterbatasan waktu. Bisanya cuma sampai jam 16.45, jadi saya mulai dengan pertanyaan nomor 2 dulu. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitria Rizky Nasution. Saya adalah mahasiswa administrasi bisnis, bidang minat bisnis bahasa Inggris, dan tahun lalu alhamdulillah saya menjalani ISMA APO program itu di University of Portsmouth di jurusan Business and Management. Mungkin bisa di-share screen dulu pertanyaannya nih. Kira-kira bisa nggak? Baik, sebentar saya coba ya. Oke, makasih. Baik, apakah sekarang share screen-nya sudah terlihat? Kalau di saya masih gelap gitu, Kak. Yang lain bisa lihat nggak teman-teman? Atau di saya aja ya? Sebentar. Masih loading, Kak Caroline. Baik, kalau untuk sekarang apakah sudah? Oh iya, sudah terlihat. Ya, Kak. Baik. Silakan dilanjutkan, Kak. Oke, baik teman-teman. Jadi tahun lalu itu sebenarnya juga ada 4 pertanyaan, tapi kalau nggak salah pertanyaan nomor 4 itu nggak termasuk salah satu pertanyaan, kalau nggak salah ya saya. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama tentang academic achievements atau non-akademik, yang kedua tentang apa inisiasi kita atau apa yang akan kita lakukan setelah kita keterima dan menjadi awardee di univ atau host uninya. Selanjutnya ada pertanyaan tentang bagaimana kita ketika suatu saat menghadapi tantangan atau rintangan belajar di negeri orang. Dan yang keempat, saya juga lupa ya pertanyaannya apa kemarin itu. Jadi saya akan menjelaskan pertanyaan bukan menjelaskan yang lebih tepat, saya akan mungkin menggali sedikit apa yang saya jawab di pertanyaan nomor 2 di tahun kemarin itu. Nah, sebenarnya berbicara tentang esai ini adalah berbicara tentang personal branding kita. Bagaimana kita membuat diri kita itu menjadi unik di hadapan panitia atau penyeleksi kita kalau menurutku. Jadi sebelum menjawab semua pertanyaan atau 4 pertanyaan ini, sebenarnya hal yang harus kita lakukan pertama adalah menggali satu persatu pertanyaan-pertanyaan itu. Cara menggalinya kalau menurut aku kemarin kayak nanya-nanya ke alumni ISMA juga, gimana cara mereka jawabnya, terus nonton-nonton YouTube juga, terus sebenarnya bukan cuma tentang ide ya teman-teman, tapi juga
bagaimana bahasa susunan grammar kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu juga penting sih kalau menurutku. Bagaimana susunan grammarnya, kalimatnya, dan bagaimana membuat satu pernyataan atau kalimat itu menjadi menarik untuk dibaca. Jadi kalau misalnya kita pikir itu sebenarnya berbeda ketika tujuan atau ide yang kita sampaikan sama, tetapi cara penyampaiannya atau cara penulisannya itu misalnya lebih bagus kalau dibandingkan A dan B. Jadi sebenarnya akan memberikan kesan yang berbeda juga untuk penyeleksi. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan ke teman-teman semua adalah berbicara tentang penulisan esai atau personal statement atau motivation letter ini adalah berbicara tentang bagaimana kita membranding diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi untuk saya sendiri ya, pertanyaannya kan nomor 2. Please outline your plans to engage with local and international communities during the ISMA program using clear examples. Kalau saya sendiri jawabnya kemarin adalah membuat diri saya berbaur dengan orang-orang yang lokal dulu ya, terutama. Jadi kan di UNIF nanti kan kita nggak ketemu sama orang lokal doang ya, kita ketemu sama mahasiswa internasional juga, mungkin yang dari negara lain, yang nggak satu negara sama kita dan nggak satu negara dengan negara yang kita kunjungi itu. Nah, pertama-tama saya detailin dulu lokal internasional ini gimana gitu. Kemarin sih saya jawabnya adalah dengan mengikuti berbagai komunitas atau berbagai perkumpulan-perkumpulan yang membuat kita bisa menggali insight-insight baru kalau misalnya berkumpul bareng mereka. Pertanyaan seperti ini umumnya dijawab dengan adalah mungkin dengan berkumpul atau mengkontak PPI yang ada di sana dulu kayak gitu kan. But I think you have to make a difference gitu. Kayak kalian harus buat sesuatu yang beda. Misalnya kenapa jawaban kalian itu nggak sama jawaban orang lain. Mungkin ya, kalau misalnya penyeleksi itu baca semua, misalnya ribuan esai yang masuk. Dan semua isinya nomor 2, jawabannya adalah tentang saya akan mengontak PPI, saya akan mengontak PPI, dan lain-lain sebagainya mungkin. Itu termasuk jawaban yang umum. Jadi kembali ke poin awal adalah bagaimana kita membranding diri kita sendiri. Ya, tarik satu insight atau satu pernyataan yang membuat kamu berbeda dari orang lain, kalau menurut aku. Like, mungkin bisa, kalau aku kemarin ya, aku menulisnya tentang, I will cook in traditional food of Indonesia and I will share with them, or I will even ask them to cook with me. Gitu. Jadi kalian bukan cuman engage with them, but also showing them traditional food of Indonesia. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang dicari penyeleksi. Mungkin itu salah satu contoh yang bisa kalian tuliskan atau ambil. Tapi balik lagi sebenarnya kita cuman di sana tuh kita cuman bukan kayak ya udah berteman, datang ke kampus berteman terus kayak bicara, hangout bareng, karena semua itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi please outline the unique of yourself, show them, and make them choose you by showing that you are different, kalau menurut aku sih. Jadi kembali lagi, semuanya tentang personal branding and how you will responsible to your answer. Jadi ketika kalian mungkin nanti sudah terpilih dan apa yang kalian tuliskan itu tidak kalian realisasikan, sebenarnya itu juga hal yang salah, karena kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita tuliskan. Kayak gitu. Jadi maksud aku di sini adalah buatlah contoh ataupun keunikan yang kalian ingin tuliskan nanti itu sebenarnya juga realistis ya teman-teman. Jadi jangan apa yang kalian tuliskan itu misalnya nanti kayak hangout with them, misalnya traveling bareng mereka ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu kan salah satu contoh yang mungkin belum bisa atau belum bisa dibilang realistis. Jadi sebenarnya yang sederhana aja, cuman itu bisa direalisasikan dan ya mengandung keunikan. Contohnya kayak memasak lontong, pecel, atau apa gitu. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya apakah aku merealisasikannya, ya alhamdulillah aku merealisasikannya karena kemarin juga ada orang Indonesia yang tinggal di sana dan cukup membantu untuk
permasakan itu ya, kayak gitu. Jadi kita ngundang our friends from different countries and also their friends, and we cook. Bahkan kemarin kita juga sempat masak rendang buat dosen-dosen yang ada di sana, kayak gitu. Jadi I think that's it from me. Ya, seumum mungkin kan bisa bilang ngontak PPI atau just engage dengan communities yang ada di sana, but I will suggest you to make something that unique from yourself and make them choose you. It's all about personal branding and responsibility. I think that's all from me. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Lucy. Pemaparan tadi udah bagus sekali ya. Jadi kalau to sum it up, kalau kata Kak Lucy itu, poin nomor 2 ini kita manfaatkan untuk membranding diri kita menjadi seunik mungkin daripada awardee lain. Kita harus juga mencontohkan atau memaparkan gimana kita bakal engage dan menunjukkan culture Indonesia selama di sana. Tapi kita juga harus realistis. Jadi plan yang kita paparkan itu harus sederhana dan pasti bisa direalisasikan gitu. Jadi untuk sesi selanjutnya bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab bagi para calon awardee atau audiens yang mau bertanya, dipersilahkan bertanya lewat kolom komentar ataupun raise hand dan nyalakan mic-nya. Terima kasih. Apakah belum ada yang mau bertanya? Baik, kalau memang belum ada, kita lanjutkan saja ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai pertanyaan esai ISMA 2023 nomor 1 yang akan dipaparkan oleh Kak Sinta dan Kak Febia. Betul, Kak? Ya, baik. Ya, Kepada pemapar materi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya, halo teman-teman. Sorry kalau misalkan aku izin off cam karena kalau misal on cam kamera aku error sepertinya. Jadi sorry. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 itu kita diminta sama panitia ISMA untuk menjelaskan gimana sih kayak pencapaian akademik dan non akademik dari diri kita sendiri. Nah, aku udah highlight banget, sering banget denger teman-teman calon awardee ISMA 2023 kalau misalkan kalian tuh bingung gimana sih kayak cara ngembangin pertanyaan nomor 1. Soalnya banyak banget yang cerita kalau misal belum ada pengalaman kayak pencapaian akademik, bahkan non-akademik juga yang kayak ikut organisasi-organisasi gitu juga enggak, kayak gitu. Nah, cuman lagi-lagi kayak nggak apa-apa banget, kayak nggak perlu aktif gitu teman-teman, kayak harus kalian semua punya pengalaman itu, kayak dari akademik, non-akademik harus semua punya, itu enggak. Yang penting kalian bagaimana cara kalian mengemas cerita kalian itu di isai nanti, kayak gitu. Seperti yang diceritakan sama Kak Lucy tadi, aku setuju banget bahwasanya bagaimana diri kalian itu bisa mengemas cerita yang kalian miliki itu secara menarik, biar bisa dari ribuan isai yang masuk, itu tuh kalian bisa kayak dinotis oleh panitia gitu. Nah, biasanya aku sendiri dalam menulis isai ataupun apapun itu, aku gunain STAR method. Jadi, coba STAR method sendiri itu
ada 4 kan. Yang pertama itu S itu situation, yang kedua T itu task, terus yang A itu action, dan yang terakhir R itu adalah result. Nah, dari sini tuh aku biasanya membuat kalimat berdasarkan dengan STAR method ini. Jadi gimana aku bisa menyusun kalimat-kalimat yang ingin aku ceritakan itu dengan tersusun rapi dan tertata gitu. Jadi nanti pembaca atau readers itu nanti bisa kebawa dengan alur seperti apa sih yang ingin kita ceritakan, kayak gitu. Nah, kita mulai dari S, situation. Nah, situation sendiri itu nantinya kalian menjelaskan situasi kalian saat ini. Mungkin emang saat ini kan kalian mahasiswa nih kan, mahasiswa. Ini bisa kalian mulai dengan misal kalian bercerita kalau misalkan dari mahasiswa di universitas apa, terus habis itu jurusan apa, seperti itu. Nah, bisa nih kalau teman-teman kalau misalkan bingung ngembanginnya gimana, bisa nih dijelaskan kenapa sih kok ambil jurusan itu tadi, apa hal yang melandasi kalian ambil jurusan itu, dan dampak atau tujuan kedepannya dari kalian mengambil jurusan ini tuh apa, kayak gitu bisa dijelasin, kayak gitu. Terus kalian juga harus jelasin tentang kondisi saat ini, misal kalian lagi sedang ikut organisasi, atau kalian sedang ikut berbagai lomba-lomba, atau kalau kalian emang nggak bisa ikut apa-apa, ya udah kalian jelasin situasi dan kondisi saat ini yang benar-benar real sesuai dengan keadaan kalian sekarang, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian ikut organisasi nih, kalian jelaskan tuh organisasi ini organisasi apa yang kalian ikutin, dan tujuan dari kalian mengikuti organisasi ini tuh apa, dan impact dari organisasi ini itu ke kalian itu gimana, kayak gitu. Tapi ini secara umum dulu. Terus habis itu kalau misalkan kalian ikut lomba-lomba, juga apa yang melandasi kalian buat terjun ikut lomba-lomba, kayak gitu. Dan sebaliknya tadi kalau misalkan emang nggak ngikutin apa-apa, ya apa yang melandasi kalian buat nggak ngelakuin seperti ini, kayak gitu. Terus yang kedua itu task. Nah, di tugas ini tadi tuh kalian jelasin, kan kalian udah jelasin nih kalau misalkan tadi di bagian situation, bahwasanya kalian udah menjelaskan kalian mahasiswa di universitas apa, jurusan apa, terus sekarang lagi kegiatan apa aja sih yang dilakuin sekarang. Terus di task ini kalian jelasin nih kalau misalkan misal kalian ikut di sebuah organisasi. Nah, di sebuah organisasi ini tuh tugas kalian di selama mengikuti organisasi itu apa, kayak gitu. Misal kalian menjabat sebagai kepala departemen bidang keilmuan gitu. Nah, apa sih job desk atau tanggung jawab kalian sebagai kepala departemen keilmuan itu? Misal ngelakuin research, habis itu sering ngadain diskusi dengan sesama anggota organisasi untuk untuk kajian-kajian yang akan disampaikan atau dipublish di organisasi nanti, kayak gitu. Nah, itu kalian jelasin kalau misalkan tugas kalian itu apa di situ, seperti itu. Terus habis itu kalian juga bisa jelasin kalau misalkan bisa jelasin lebih lanjut, misalkan kalian tuh tertarik di bidang keilmuan itu karena apa, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kalian kupas tuntas bahwasanya di task ini tuh kalian role job desk-nya ngapain, kayak gitu, dan kayak apa sih nanti impact-nya buat diri kalian sendiri, kayak gitu. Jadi impact buat diri kalian sendiri ini yang di task, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian yang kayak lomba-lomba gitu juga sama, kayak apa sih, kayak kalau kalian ikut lomba-lomba itu apa yang kalian dapetin dari lomba-lomba untuk diri kalian sendiri. Contohnya dengan adanya ikut lomba-lomba ini kayak lebih nge-push diri sendiri itu buat apa ya, kayak lebih kreatif, terus habis itu lebih inovatif akan ide-ide baru, kayak gitu kan. Nah, terus lebih kayak berpikir kritis, kayak gitu kan. Udah kayak gitu, kalian jelasin semua tentang tugas kalian selama kalian menjalankan kegiatan yang kalian ikutin, terus kemudian masuk ke action. Nah, di action itu dari tugas-tugas yang ada atau peran-peran yang ada itu tadi, apa sih hal yang kalian lakukan nantinya buat tugas-tugas itu tuh terlaksana gitu. Kan ada sih kayak emang udah job desk-nya kayak gini, cuman kayak kalian masih yang belum tahu gitu gimana kayak action-nya buat
ininya kayak tugas-tugas kalian tadi kayak gitu. Nah, di action ini misal kayak kalian tadi kan udah jelasin nih kayak tugas kalian seperti ini dan ini gitu. Terus nah action kalian tuh seperti apa kayak gitu. Dari action kalian ini di sini tuh kalau yang membedakan sama tugas tadi, kalau tugas itu kayak kalian lebih menjelaskan untuk diri sendiri, tapi yang action ini kayak apa sih hal yang kamu lakuin dan itu tuh berdampak untuk sekitar kamu, misalkan untuk organisasi kamu, terus habis itu kalau misalkan kamu lomba-lomba untuk universitas kamu atau untuk fakultas kamu kayak gitu. Nah, kalau misalkan contohnya nih kalau dari action, misal kalau lomba kan berarti kamu lebih giat mengikuti lomba-lomba yang ada gitu kan, dan kamu bisa kalau misalkan gagal coba lagi sampai emang bener-bener sesuai sama yang diharapkan, dan itu kan pasti hasilnya itu kayak membanggakan kan buat kayak fakultas kamu atau universitas kamu kayak gitu. Nah, terus yang terakhir tuh R di result. Nah, dari tugas dan hal yang kamu lakuin itu apa, itu tuh impact-nya itu kayak gimana nantinya, kayak ya kamu tuh tadi yang kayak membanggakan kampus kamu, habis itu kamu bisa menang berbagai lomba, terus kamu bisa punya banyak teman dari rekan dari universitas lain atau banyak pengalaman yang kamu dapatkan dari hal-hal yang kamu ikutin tadi kayak gitu. Jadi aku biasanya selalu tekenin kalau buat nulis atau apapun itu atau wawancara juga itu pakai STAR method. Jadi biar kalau misalkan kita ngomong atau kita jelasin sesuatu itu biar bisa tertata dan pendengarnya itu atau pendengar atau pembacanya nanti tuh kayak bener-bener ngerti apa yang kita maksud dan kita jelasinnya tuh kayak yang nggak loncat-loncat gitu karena emang bener-bener sesuai dengan STAR method ini tadi kayak gitu. Terus ini sih kalau misalkan untuk esai sendiri, kalau misalkan menurutku apapun yang kalau kalian lakuin itu, kalau misalkan itu memang benar-benar berharga buat kalian, nggak apa-apa banget buat dijelasin di esai kalian. Cuman emang kalian gimana kalian itu mengemas esai kalian sendiri itu buat lebih kayak nggak terlalu bertele-tele, tapi emang tujuan atau goals yang ingin kamu sampaikan itu bisa diterima oleh para pembaca nantinya kayak gitu. Terus untuk esai sendiri itu menurutku kalian juga harus ini sih kayak perhatiin susunan kata atau grammar karena itu emang paling penting karena kan esai sendiri itu merupakan tahapan penting di awal selain English Proficiency Test buat kalian lolos dari seleksi administrasi kayak gitu kan. Jadi kayak emang kalian perlu untuk benar-benar sedetail mungkin lah menjelaskan dan sedetail mungkin kalian memperhatikan grammar-grammar yang kalian tulis di esai kalian tadi. Nah, untuk grammar sendiri, menurut aku kalian bisa nih kayak pakai Grammarly, itu tuh sebuah aplikasi kalau itu berbayar, tapi kalian bisa beli kayak di Shopee atau apapun itu tuh buat cek esai kalian apakah udah sesuai sama grammar atau belum, kayak gitu. Terus kalau misal di batch aku kemarin angkatan 2022, itu esai juga di proofread juga ya sama Miss Dini, kalau sama dicek gitu sama Miss Dini dari Vokasi UB gitu. Itu benar-benar sangat membantu. Nah, selain itu kalian juga kayak ini sih kayak bantu minta tolong cutting temen organisasi atau apapun itu buat proofread esai kalian karena emang nggak bisa dipungkiri kadang menurut kita esai kita udah pas tapi kalau kita kasih tahu ke orang lain itu kayak ada aja celahnya yang kayak kurang dan menurut aku pandangan dari orang lain itu bisa yang lebih ngembangin dari esai kita kayak gitu. Kurang lebihnya aku kayak gitu sih tentang pertanyaan nomor 1. Cuman sekali lagi aku mau tekanin buat teman-teman jangan takut buat coba ya karena kan banyak banget yang kayak chat atau DM aku tuh kayak nggak punya achievement di akademik atau non akademik kayak gitu. Cuman kayak ya udah kayak kalian jelaskan diri kalian, versi diri kalian kan itu emang udah versi terbaik menurut kalian kan. Jadi kayak ya udah percaya diri dan bagaimana kalian mengemas akan cerita tersebut kayak gitu. Sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kak Lucy. Kemudian bisa dilanjutkan ke Kak Sinta. Silakan Kak Sinta. Oke, makasih Kak Caroline. Sebelumnya aku mau konfirmasi nih suara aku udah aman belum ya Kak? Sudah Oke, Kak. ya, jadi aku di sini dapat bagian buat sharing jawaban atau tips and trick lah buat jawab pertanyaan nomor 1 di sini. Discuss your academic and non-academic achievement for undergraduate and vocational student and industrial experience for vocational student only, including the process and skill involved in your previous or current degree program. Jadi kalau pertanyaannya nomor 1 di sini, yang membedakan sama angkatannya aku sama teman-teman URD di sini adalah di industrial experience-nya. Jadi untuk kami sebelumnya itu nggak ada nih yang industrial experience. Mungkin di teman-teman di sini itu karena vokasi sama sarjana sekarang udah nyatu, jadi bisa jadi nilai plus nih buat teman-teman buat apa ya, kayak ngejelasin bahwa teman-teman mungkin udah ada yang punya pengalaman di kegiatan industri gitu misalnya internship atau dan lain-lain. Nah, sebelumnya aku setuju banget sama Kak Feby sama Kak Lucy tadi bahwa esai ini sebenarnya adalah sebuah seni teman-teman gimana ngemas apa ya, istilahnya kayak ngemas personal brandingnya biar sesuai sama versinya teman-teman dan punya keunikan dari maksudnya calon urdi lainnya kayak gitu. Jadi kalau dari my point of view, aku pas jawab esainya ini aku bagi jadi 2 kan. Di sini diminta untuk menjelaskan mengenai 2 achievement yaitu akademik sama non akademik achievement. Jadi sebenarnya aku juga sama ya sama teman-teman. Awalnya aku juga sempat bingung. Aduh, aku mau jelasin achievement apa? Aku bingung nih. Sementara aku juga yang nggak terlalu punya achievement banyak kayak gitu. Tapi setelah konsultasi atau ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat atau Urdi yang sebelumnya, mereka tuh bilang bahwa ini tuh versinya kamu, jadi kamu tuh gimana ngenalin diri kamu ke si penyeleksi, biar kamu tuh punya keunikan gitu dah. Dari sana tuh aku langsung, oh ya, aku coba gali-gali bakat dan minat aku di bidang apa, terus aku coba klasifikasi ini, oh di akademik aku mau nulis ini, di non-akademik aku mau nulis ini, kayak gitu. Nah, yang di akademik, jadi yang pertama, teman-teman bisa sebutin nih achievement. Misalnya teman-teman udah ada beberapa achievement, terus bingung nih mau nyeritain yang mana, teman-teman pilih nih, achievement apa nih yang mau aku sebutin. Nah, di esai ini kan ada limit ya, limit katanya, ada maksimal 250 kata gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa yang nyebutin semua banget gitu. Nah, disinilah yang Kak Feby bilang tadi nggak boleh kayak bertele-tele, tapi supaya pembaca itu bisa nangkep apa yang teman-teman mau sampein kayak gitu. Nah, jadi di akademik itu aku sempat sebutin 2 achievement, tapi yang aku lebih detailin di sini, karena di sini kan diminta prosesnya kayak gimana, skill-nya kayak gimana, yang berubah dari sebelumnya dan dari setelahnya itu kan diminta juga. Jadi di sini aku detailin ke satu achievement gitu. Misalnya ya, aku ambil contoh waktu itu aku pakainya debat gitu. Jadi aku sampein juga nih, pertama achievement menurut aku itu apa? Karena aku rasa apa? Ya, jalannya satu. karena aku rasa achievement itu nggak selalu tentang juara, jadi aku sampein, aku highlight di awal. Anggi, suaranya bocor Anggi. Panjang loh. Enggak dong, ada yang seperti ini satu. Cinta di mute bisa itu host. Oh iya, Pak. Oh iya, oke. Jadi aku highlight langsung di awal. Jadi achievement atau pencapaian menurut aku adalah gimana sebuah proses atau bagaimana kita menghargai sebuah usaha yang udah kita lakuin untuk mencapai pencapaian itu. Jadi nggak selalu tentang hasilnya ya teman-teman, tapi teman-teman juga harus apa ya, menghargai proses atau usaha effort yang udah teman-teman lakuin untuk mencapai achievement itu. Jadi aku highlight tuh di awal, aku tulis kayak gitu. Nah, setelah itu baru aku bilang contohnya adalah debat nih misalnya kayak gitu. Jadi aku ceritain prosesnya dari persiapannya kayak gimana, terus latihan-latihannya, misalnya. Nah ini kan karena bertim gitu ya, jadi
latihan sama teman-teman itu kayak gimana, jadwalnya, pengaturan jadwalnya kayak gimana. Jadi aku tulis tuh semua di sana secara detail kayak gitu. Nah, setelah itu hasilnya kayak gimana? Nah, ternyata puji syukur waktu itu kebetulan dapat juara. Nah, di sana skill-skill yang didapat juga ditulis nih. Misalnya kan dari debat gitu ada public speaking, kemudian ada penyelesaian masalah atau problem solving dari sebuah topik permasalahan yang diberikan, kemudian ada juga confident atau lebih percaya diri nih berbicara di depan umum, berpikir kritis juga dan lain sebagainya. Jadi itu tuh ditulis semua dari prosesnya, dari awal persiapan kayak gimana, terus sampai akhir hasilnya juga kayak gimana. Nah, misalnya pun teman-teman di hasilnya di akhir nggak mendapatkan suatu juara, tapi teman-teman bisa tekenin di prosesnya. Prosesnya saya udah usaha seperti ini, dan seperti ini, kayak gitu. Nah, terus aku lanjut ke non-academic achievement-nya gitu. Nah, kalau kebanyakan non-academic achievement itu kan organisasi atau kepanitiaan gitu ya. Apalagi untuk mahasiswa baru pasti banyak banget nih yang ikut organisasi atau kepanitiaan. Nah, ini tuh bisa juga teman-teman jadiin nilai plus, bisa juga teman-teman sampein di esai teman-teman kayak gitu. Kayak yang dibilang Kak Feby tadi, misalnya teman-teman di organisasi itu menjabat sebagai apa. Nggak harus sebagai ketua, teman-teman. Nggak harus sebagai ketua, nggak harus sebagai pengurus. Sebagai anggota pun, teman-teman juga udah bisa menyampaikan pengalaman atau pencapaian teman-teman. Kenapa aku bilang gitu? Karena di organisasi atau kepanitiaan, teman-teman bisa highlight kita itu belajar memimpin dan dipimpin, kayak leadership, kayak gitu. Memimpin siapa? Kita tuh nggak harus memimpin orang lain, kita tuh bisa mulai dari memimpin diri kita sendiri, teman-teman. Itu tuh udah termasuk skill leadership di dalam non-academic achievement ini, kayak gitu. Terus misalnya nanti teman-teman pasti menjalankan suatu proker kan di sebuah organisasi atau kepanitiaan, itu juga bisa disampaikan. Jadi pada saat proker ini saya mendapat kesempatan untuk jadi koordinator ataupun jadi apapun itu tuh juga ada skill yang didapat, skill tanggung jawab, skill memimpin, pokoknya skill memanage orang banyak dan diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah udah ngedetailin 1 atau 2 achievement yang teman-teman berikan, terus teman-teman juga udah apa ya, ngejelasin prosesnya dari awal sampai akhir, teman-teman juga udah memberikan skill-skill apa yang teman-teman dapat. Nah, itu tuh udah yang kayak gimana ya, udah kompleks banget nih, udah kompleks banget nih di pertanyaan nomor 1 menurut aku. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya, kalau misalnya please note kalau yang pertanyaan nomor 1 ini nggak semua tentang juara, teman-teman. Jadi ini tuh achievement atau pencapaian apa yang teman-teman udah raih selama ini. Pokoknya teman-teman harus berusaha untuk gimana ya, menghargai setiap usaha, menghargai setiap proses yang udah teman-teman jalani, dan kalau hasil itu menurut aku sendiri itu adalah bonus, teman-teman. Jadi kalau misalnya hasilnya itu bagus, itu adalah bonus yang baik. Apabila hasilnya mungkin masih kurang, itu jadi bahan evaluasi buat diri kita sendiri untuk kedepannya untuk lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, kalau yang tadi kan aku sempat bilang juga, kalau tambahannya di yang tahun ini itu ada industrial experience-nya. Mungkin teman-teman juga bisa sampein kegiatan industri experience-nya itu mungkin magang ataupun hal lain ya. Mungkin aku di sini contohin magang gitu. Bagi teman-teman yang udah melakukan magang, baik itu magang wajib atau magang secara mandiri, itu bisa disampaikan teman-teman magangnya di bidang apa. Misalnya itu akan lebih baik magangnya itu linear sama program studinya teman-teman. Jadi itu bisa dikaitin magangnya di bidang, misalnya aku di bidang perpajakan. Dulu aku sempat magang di kantor konsultan pajak. Nah, itu tuh bisa dikaitin. Kenapa kegiatan industri itu dampak-dampak apa aja yang bisa didapatkan dari magang itu. Jadi kayak teman-teman jadi dapat A, B, C, D kayak gitu. Bisa di list tuh, bisa di list. Habis itu apa aja sih ternyata dari magang ini aku dapat wawasan A, B, C, D, terus aku jadi lebih sadar untuk bisa
untuk mengenali jurusanku sendiri, terus manfaat-manfaat lainnya pokoknya teman-teman bisa sampaikan. Terus aku juga bisa memberikan sedikitnya informasi untuk lingkungan sekitarku, untuk lingkungan keluarga, ataupun masyarakat, dan lain sebagainya. Itu bisa banget teman-teman jadiin bahan tambahan di esai kayak gitu. Mungkin itu aja ya, menurut tambahan sedikit dari pertanyaan nomor 1 dari aku. Makasih. Baik, terima kasih banyak Kak Sinta. Untuk selanjutnya, kita akan mengadakan sesi diskusi atau tanya jawab untuk calon awardee yang masih ada pertanyaan nih untuk pertanyaan nomor 1 terutama ya, boleh ditanyakan lewat chat ataupun raise hand, biar bisa dijawab langsung oleh kakak-kakak alumni. Dipersilahkan yang mau bertanya. Baik, kalau memang belum ada, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Pemapar untuk pertanyaan nomor 3, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih waktunya buat Caroline. Halo semua, aku Royhan. Kemarin tahun lalu, alhamdulillah dapat kesempatan buat pertukaran pelajar di Coventry University. Dan karena aku mau coba bahas tentang pertanyaan nomor 3 ini. Sebenarnya untuk setiap pertanyaan esai metodenya selalu sama ya, selalu gunakan metode STAR tadi yang udah dijelasin sama teman-teman yang lain. Kenapa ini penting? Karena pembaca tuh nggak tahu siapa itu kalian. Jadi dengan penulisan yang sistematis ini ngebantu pembaca buat apa tuh namanya lebih cepat gitu memahami siapa diri kalian. Kayak semisal kalian nulisnya nggak struktur gitu, kayak mondar-mandir cara tulisan kalian ya. Sorry to say, pasti pembaca bakal males bacanya kan. Soalnya kan nggak cuma satu esai doang yang bakal dicek. Soalnya ada ribuan pendaftar. Jadi kayak butuh waktu yang cepat gitu buat ngebaca esainya. Terus yang paling kuncinya itu di tulisan di tahap situation. Kalian harus secara cepat ngegambarin kondisi yang bakal kalian jelasin. Kalian harus ngasih penjelasan secara umum, secara satu gitu. Kayak misal kalian bikin ada suatu kasus, kalian bahas tentang masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokalnya itu mana? Apakah masyarakat lokal Indonesia atau masyarakat lokal di tempat negara tujuan nanti? Nah, itu yang harus jadi satu pikiran lah antara kalian penulis dan pembacanya. Itu makanya penting metode STAR. Itu tambahan aku dari metode STAR-nya. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 3. Menurut aku pertanyaan nomor 3 ini bisa dibilang kayak apa ya? Kayak kunciannya gitu loh. Kalian harus ngejual diri kalian yang diharapkan sama panitia ISMA. Kan tentang gimana ya? Cara kalian menghadapi masa-masa sulit gitu. Mungkin agak gimana ya? Soalnya kalian harus mundur ke belakang, ngebawa ke diri kalian yang sorry itu saya kayak di masa-masa kelam lah dalam tanda petik. Tapi itu bisa jadi sisi positif karena kalian bisa mencerminkan diri kalian dulu kalian di tahap yang terbawahnya diri kalian, cuman kalian udah bisa survive gitu. Nah, itu bisa jadi istilahnya nilai jual. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kalian cari skill atau kemampuan yang udah aku bilang barusan tentang apa yang dipengenin sama panitia. Kayak aku jujur selama jadi awardee ISMA itu, yang paling aku rasain itu tentang adaptability, terus komunikasi, terus berani mencoba hal baru itu. Kalau jadi awardee ISMA itu kayak ada logbook gitu kan ya, dan ada selalu tulisan skill apa yang kalian dapat hari ini. Nah, itu selalu tulis. Dan kalian bisa tuh coba masukin di pertanyaan nomor 3. Kayak aku kemarin ambil contoh, pas jawab pertanyaan ini aku nekanin bahas tentang kemampuan adaptability aku. Jadi aku kayak punya permasalahan yang yaudah aku cara ngadapinnya adaptasi terus.
adaptasi ya alhamdulillah selesai. Nah, pokoknya intinya kayak gitu. Pokoknya aku tekanin kemampuan adaptasi itu karena aku tahu kalau kalian jadi award di ISMA, kalian tinggal di luar negeri, let's say, pasti adaptasi kalian selalu diuji. Adaptasi tentang apapun, tentang kalian bahasanya, tentang cuacanya, tentang apa ya, pokoknya tentang apapun pasti diuji kemampuan adaptasi kalian. Ya kalau misalnya kalian tidak bisa adaptasi, ya kalian bakal susah, sorry itu saya bakal susah survive di sana gitu. Makanya kalau untuk nomor 3 kemarin aku coba buat ngejual kemampuan adaptasiku. Terus apa lagi ya? Sebenarnya yang teman-teman udah ngejelasin secara lengkap sih mengenai tentang cara ngejawab esai. Tapi untuk cara ngejawab nomor 3 dari aku udah cukup. Mungkin ada tambahan dari Yama. Oke, thank you Royhan dan juga Caroline. Mungkin yang jadi tambahan pertama untuk pertanyaan ketiga ini, pertanyaannya adalah discuss a time when you faced a difficult academic challenge or hurdle and how you navigated through it. Jadi kesulitan atau tantangan akademik apa yang pernah kita alami dan gimana kita keluar dari tantangan dan masalah itu. Benar banget apa yang udah banyak disebut sama teman-teman alumni sebelumnya mengenai STAR method. Di sini juga penting juga buat ngasih background dulu supaya asesor itu tahu gitu background atau asal permasalahannya ini apa. Dan yang mungkin bisa kita tekanin itu adalah di kalimat pertama atau yang sering disebut sebagai hook sentence ya. Karena asesor itu kan pasti esai yang masuk itu ada ribuan dan nggak mungkin juga dibaca semuanya gitu kan kadang. Jadi kalimat pertama ini benar-benar determine apakah asesor itu akan lanjut baca esai kita atau stop di situ. Jadi benar-benar kalimat pertama ini kalau bisa yang nampol banget, yang summarize, yang benar-benar highlight experience kita. Contohnya yang bisa jadi kalimat pertama mungkin nggak hanya terbatas mengenai quotes ya. Kalau kita baca esai-esai alumni ISMA, kebanyakan mereka quotes atau ambil kata-kata yang sounds wise gitu. Nggak melulu seperti itu, kita juga bisa kayak summarize atau bilang main idea dari apa yang mau kita ceritain gitu. And then buat closing kita juga bisa kasih remarks gimana experience kita tersebut itu bisa membantu kita untuk survive ketika menjadi awardee di sana. Dan di pertanyaan ketiga ini benar-benar gunakan untuk refleksi juga karena ketika menjadi awardee di sana tantangan akademiknya itu tentu aja lebih besar daripada kita belajar di Indonesia. Belajar di kelas dengan teman-teman internasional, cara belajar yang berbeda dan lain sebagainya itu akan membentuk tantangan baru. Jadi benar juga yang dikatakan Royhan, adaptability itu benar-benar kepake banget ketika kita menjadi awardee. Gitu. Terus selain adaptability juga bisa juga dari networking, leadership capabilities, juga kemampuan analytical thinking kita yang akan kepake nanti ketika kita menjadi awardee di sana. Jadi dan kalau yang aku tahu dari Twitter dari alumni yang sering proofread ISMA, esai ISMA itu dia bilang kalau semisal di pertanyaan ketiga ini common topics-nya yang sering dipakai sama calon-calon atau applicants ISMA 2023 adalah balancing academic and organization. Dan agak risky ya kalau kita misal ambil topik yang umum, kita harus bisa kasih personal touch gitu, personal value yang membedakan kita dari applicants yang lain. Gitu. Mungkin sejauh ini itu aja yang bisa aku tambahin di pertanyaan ketiga ini. Good luck on your application. Terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Kak Fatma dan Kak Royhan. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan pertanyaan nomor 4 yang akan dibahas oleh saya sendiri dan juga Kak Zilmi. Untuk Kak Zilmi mungkin bisa memulai pemaparan lebih dulu. Dipersilahkan, Kak.
Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Zilmi. Kemarin study di University of Page, Hungary. Di sini mungkin pertanyaan yang terakhir ini agak beda ya sama pertanyaan waktu kita 2022. Kemarin kita nggak dapat soal pertanyaan ini. Cuman menurut saya untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini yang explain your health conditions ini bisa di-explain kayak misalkan teman-teman nih ada penyakit apa, misalkan gigi. Misalkan giginya bolong atau giginya sakit. Teman-teman mungkin bisa bilang kalau misalkan yaudah sesuai dengan kondisi teman-teman sekalian gitu. Oh, gigi saya bolong. Tapi jadi ada recover-nya. Langkah apa selanjutnya nih gitu. Gigi saya memang bolong, tapi nanti saya akan melakukan perawatan sehingga gigi saya tidak bolong lagi. Kenapa? Karena kalau misal tahu saya ya, kalau giginya bolong terus naik pesawat itu sakit, jadi ada tekanan udara di gigi gitu. Nah, terus juga kalau misalkan di Hungari sendiri kemarin untuk perawatan gigi ke dokter gigi itu mahal. Jadi teman-teman usahakan kalau memang ada sakit, ada health conditions itu di-explain lebih dulu dibandingkan nanti harus ada perawatan di luar negeri yang basicnya itu lebih mahal. Terus juga biasanya health insurance-nya itu nggak nge-cover gitu loh. Kita memang disediakan health insurance, tapi ada beberapa penyakit yang nggak bisa di-cover sama si health insurance-nya ini, karena kan beda-beda kan ya, tiap negara juga. Gitu. Jadi mungkin untuk pertanyaan 4 ini dijawab aja, sesuai dengan kondisi teman-teman sekalian kayak gimana, penyakitnya apa. Kalau memang ngerasa health, ngerasa sehat, ya udah teman-teman bisa paparkan kalau misalkan kondisi saya sehat berdasarkan medical check up atau berdasarkan dokter yang saya datangi atau apalah itu ya. Terus juga mental health saya juga sehat. Saya tidak mendatangi untuk konseling atau terapi. Kalaupun memang mendatangi untuk konseling, jelaskan kenapa gitu loh. Karena menurut saya ini pertanyaannya tuh akan connected sama teman-teman sekalian di negara yang akan kalian datengin gitu. Itu aja sih dari saya. Silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Zilmi. Kalau baik, saya mulai pemaparan dari saya sendiri ya. Kalau dari saya sendiri nih, menurut saya kurang lebih sama ya Kak Zilmi. Jadi kalian paparkan saja kondisi kesehatan kalian tuh kayak gimana sebenar-benarnya gitu, nggak perlu ditutup-tutupi karena kan masalah kesehatan ini penting ya, apalagi kalau kalian maaf, kalau kalian itu lagi berada di luar negeri gitu, jauh dari fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia gitu. Dan di sana kan kita akhirnya bakal pakai asuransi ya kalau sakit. Itu tuh bakal agak repot gitu ngurusnya kalau ternyata ada hal-hal yang di luar dugaan panitia gitu, karena kalian tidak ngejelasin kondisi kesehatan kalian tuh secara transparan gitu. Jadi kalian jelaskan aja kalau emang ada sakit, mungkin sampai sekarang belum sembuh dan masih dalam pengobatan tuh dijelasin aja, atau kalau masih ikut konseling gitu, itu dijelasin juga, gitu sih. Terus juga kalaupun kalian sehat-sehat aja gitu, itu tuh kalian kalau aku sempat nge-proofread salah satu calon awardee juga, jadi ini aku agak jelasin singkat aja. Jadi mereka itu kalaupun sehat-sehat aja, nggak punya kondisi kesehatan apapun, mereka jelasin kalau kira-kira sekiranya mereka sakit tuh, mereka tuh bakal nge-treat diri mereka tuh kayak gimana gitu. Nah ini kan juga memberi pengetahuan ke pembaca, ke panitia gitu. Oh orang calon awardee ini bisa mengurus dirinya sendiri nih, merawat dirinya sendiri dengan baik. Nah, dengan dijelasin di bagian esai itu mereka bisa paham hal kayak gitu tentang kamu dan itu, menurut aku bisa jadi nilai plus dari penilaian panitia, gitu sih. Sama mau tambahin sih, untuk pembuatan esai ini, kalian tuh bisa manfaatin beberapa tools. Untuk aku sendiri, kemarin aku pakai tools namanya Quillbot, itu untuk membantu aku paraphrasing esai aku biar kesan pembaca tuh bacanya lebih enak karena kesan tulisan aku tuh kayak lebih
halus gitu, lebih fluent aja gitu. Terus juga aku pakai tools thesaurus.com kalau kalian tahu. Nah, itu tuh aku pakai untuk mencari kata sinonim dari kata-kata yang sering aku pakai di esai. Jadi kalian tuh harus pastiin esai kalian itu kan harus menarik perhatian pembaca ya, panitia. Nah, pastiin biar esai kalian itu nggak ngebosenin. Nah, salah satu caranya itu dengan menggunakan kata-kata yang nggak berulang-ulang gitu. Kalau kata-katanya berulang terus kan bosen ya lama-lama bacanya. Nah, kalau aku itu caranya dengan mencari kata sinonim gitu, yang bisa mengganti kata tersebut, gitu sih. Terus sama terakhir pakai Grammarly juga sih. Tadi udah sempat disinggung sama kakak yang lain, pakai Grammarly untuk membantu struktur kalimat atau grammar kalimat kalian biar lebih baik gitu. Kayaknya segitu dulu dari aku sih, gitu. Terima kasih. Baik, untuk sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini diharapkan banget nih kalian untuk bisa bertanya nih sekarang gitu, karena ini kesempatan yang berharga banget buat persiapan esai kalian, mumpung masih ada kakak-kakaknya nih di sini gitu. Mau tanya tips and trick ataupun konsultasi esai kalian juga boleh gitu. Dipersilakan ya. Yang mau bertanya lewat kolom chat ataupun raise hand. Baik, ini sepertinya udah ada satu pertanyaan masuk, aku langsung bahas aja ya. Izin bertanya, Kak. Ini dari Aulia, izin bertanya untuk question nomor 1. Untuk achievements, apakah boleh achievement yang sudah lewat dari 3 tahun? Dikarenakan achievement yang boleh dimasukkan di web ISMA itu maksimal 3 tahun ke belakang. Nah, kalau untuk pertanyaan ini, apakah ada kakak alumni yang mau menjawab? Dipersilahkan, Kak. Bisa raise hand. Oke, mungkin aku ya Baik. izin jawab. Silakan, Kak. Untuk karena aku sendiri untuk question number 1 itu juga sempat masukin untuk achievement aku, walaupun itu sudah 3 tahun atau 5 tahun yang lalu gitu. Itu terjadi saat aku SMK lah ya. Jadi menurut aku nggak apa-apa, kamu masukin aja achievement apa yang pernah kamu dapat selama kamu, ya let's say terakhir kali saat kamu SMK gitu loh. Tapi itu yang achievement-nya itu yang sertifikatnya bisa dikasih lihat atau bisa di-proof ke juri kalau misalkan emang kamu benar-benar loh achievement-nya ini gitu. Dan kalau bisa achievement-nya itu yang sudah lewat dari 3 tahun yang lalu itu yang memang tingkatannya tinggi, jadi masih ada value-nya gitu. Jadi nggak apa-apa menurut aku. Kamu masukin aja, harus pede ya teman-teman. Di sini aku tekankan kalian harus pede dengan achievement apapun yang kalian punya, entah itu dari rapot, entah itu kalian jadi panitia skala besar, skala kampus, skala nasional, entah kalian itu dapat achievement di non-academic level kecamatan, kelurahan, nasional, masukin aja, nggak apa-apa. Atau kalian lomba debat segala macam, masukin. Either itu udah 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, asalkan itu masih kayak bisa diterima, bukan SMP loh ya, maksudnya kayak misalkan katakan SMK gitu lah. Nggak apa-apa, kalian masukin aja, karena itu memang bagian dari achievement di hidup kalian gitu. Itu achievement kalian yang kalian dapetin dari diri kalian sendiri, dan hasilnya ya kalian nikmatin. Dan itu jadi remark buat kalian gitu loh. Jadi menurut aku pede-pede aja lah, nggak apa-apa, masukin aja semua achievement yang kalian dapet gitu. Karena aku sendiri juga gitu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih banyak Kak Zilmi. Jadi gitu ya guys, kalian tuh masukin aja achievement yang udah kalian achieve gitu, pede aja, karena walaupun udah lebih dari 3 tahun, yang penting jangan sampai dari SMP ya, kayaknya itu udah agak
nggak terlalu relevan gitu. Gitu, yang penting menurut kalian masih relevan dan masih bisa kok kalian banggain gitu ke pewawancara nanti, gitu. Untuk, Kakak yang lain apakah ada yang mau menambahkan? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan dari Alisa, izin bertanya, tadi tools yang digunakan untuk menulis esai apa aja, Kak? Oh iya, jadi tools yang tadi aku gunakan itu, pertama ada Quillbot, yang kedua ada thesaurus.com, dan yang ketiga itu ada Grammarly. Ini semua aku tulis saja ya, ketik. Jadi yang pertama, tadi aku ulangi lagi, kalau Quillbot itu untuk membantu aku parafrase kalimat-kalimat yang ada di esai aku. Dan yang kedua itu thesaurus.com aku gunakan untuk membantu aku mencari sinonim dari kata-kata yang aku gunakan di esai. Dan yang ketiga Grammarly itu untuk membantu aku membenarkan grammar aku, itu sih. Untuk kakak-kakak yang lain mungkin ada yang pakai tools yang lain, boleh Kak di-share Kak? Silakan. Aku paling kemarin pakai namanya DeepL. Itu translate kayak Google Translate, cuman lebih apa ya? Lebih kayak bahasa asli Inggris gitu loh. Yang sering dipakai warga sana selama keseharian. Kadang juga dipakai buat report. Kemarin selama di sana kan aku ada beberapa kali ngerjain report kan ya. Nah itu PIC ku selalu nyaranin juga pakai ini DeepL. Baik, terima kasih Kak Royhan. Ini bisa bermanfaat banget nih DeepL ini karena bisa bikin kalimat kalian jadi kedengaran lebih fluent gitu. Oke, sepertinya tidak ada tambahan lain dari kakak yang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dea Amanda. Halo Kak, izin bertanya, untuk English qualification-nya apakah boleh pilih salah satu, misalnya hanya IELTS aja, atau mesti lebih dari satu, seperti TOEFL, TOEIC, dan sebagainya? Apakah negara yang kita pilih berpengaruh terhadap skornya, terutama negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai hari-harinya? Baik, untuk pertanyaan yang ini, apakah ada kakak yang bisa menjawab? Dipersilahkan. Oke, aku izin menjawab ya Kak Caroline. Oke, untuk pertanyaannya itu apakah boleh pilih salah satu atau kalau misalkan punya beberapa sertifikasi English test boleh dicantumkan atau enggak kayak gitu kan. Nah, untuk pengalaman aku tahun kemarin sendiri itu bahwasanya emang nih kalau misalkan kalian cuma punyanya satu sertifikasi bahasa Inggrisnya ya udah nggak apa-apa dicantumin satu itu. Tapi kalau misalkan kalian kayak melaksanain beberapa tes dan itu beda kayak misalkan ada IELTS, ada TOEFL atau ada TOEIC itu kayak bener-bener nggak apa-apa gitu buat dicantumin di web ISMA karena itu waktu di batch aku dan kakak-kakak yang ada di sini tuh beneran diperbolehkan gitu untuk mencantumkan beberapa sertifikasi bahasa Inggris yang memang benar-benar masih berlaku ya. Jadi notes-nya itu emang masih berlaku untuk tahun ini dan beberapa tahun ke depan gitu ya teman-teman. Jangan kayak misal ada sertifikasi pas waktu SMP atau SMA itu kan kayak kurang relevan dan pasti masa berlaku sertifikasi itu kurang lebih 2 tahun gitu kan. Jadi kayak cantumin yang benar-benar memang ada dan masih berlaku kayak gitu. Dan itu apakah ngaruh ke penilaian itu selebihnya menurut aku ini bakalan bisa mengarahkan kalian buat milih universitas dan negara yang dituju kayak gitu teman-teman. Jadi kan banyak nih list-list universitas yang ada dan kualifikasinya apakah universitas itu bisa menerima TOEFL atau IELTS kayak gitu. Nah, semakin misal nih kalau kalian punya sertifikasinya lebih dari satu, jadi kalian bisa gitu buat daftar universitas sesuai dengan sertifikasi yang kalian pilih kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Feby. Jadi seperti itu ya jawabannya teman-teman. Baik, untuk
kakak yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Enggak. Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, ini dari Anida. Halo Kak, izin bertanya, apakah aku boleh tahu lebih dalam dan spesifik untuk jawaban soal esai nomor 2, cara engage with local dan international communities. Jadi, siapa nih kakak-kakak yang mau jawab tadi? Mungkin dari Kak Sinta dan Kak Fatma bukan ya tadi ya, yang memaparkan nomor 2? Dipersilakan mungkin Kak. Mungkin aku boleh izin jawab, Kak Karolin. Iya, Tadi pertanyaannya boleh Kak. nomor 2 itu tentang engage itu ya. Oke. Kalau menurut aku sendiri, nah pas aku jawab sebelumnya itu di tahun lalu, itu aku kayak buatin 3, jadi aku bagi plan-plannya aku itu jadi 3, kayak jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjangnya, kayak gitu. Nah, di jangka pendek nih, aku cara engage-nya kayak gimana, kayak gitu. Di jangka pendek, aku bakal research negara tujuan aku, terus bakal research ke universitas, sama program studi atau major yang akan aku pilih di sana. Terus juga bakal ngeresearch pokoknya budaya-budaya apa, pokoknya sekiranya hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita ke sana, sama kayak yang biar kita lebih mudah adaptasi di sana, sama tadi yang dibilang adaptability itu. Nah, kemudian yang jangka menengah, setelah aku sampai di sana, hal apa nih yang hal apa yang aku lakukan untuk engage sama komunitas di sana. Tadi juga sempat disampaikan sama teman-teman yang lain buat hubungi PPI di sana, itu untuk yang kita engage sama lokal mungkin. Maksudnya warga Indonesia di sana. Kita bisa hubungi PPI di sana. Kemudian untuk yang lebih ke warga lokalnya di sana, aku ikut beberapa kegiatan kayak volunteer ataupun kegiatan ekskul ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diadain sama komunitas-komunitas yang di universitas tujuannya teman-teman kayak gitu. Kemudian kita juga bisa buat kayak event-event yang mengundang warga atau warga-warga lokal sama mahasiswa internasional di sana, kayak buat festival makanan Indonesia, kemudian kita juga bisa buat festival musik, kemudian kita buat pokoknya banyak hal tentang budaya Indonesia, pokoknya yang bisa kita perkenalkan lah. Jadi kita tuh sama-sama belajar gitu. Kita nggak cuma belajar tentang negaranya mereka, tapi kita juga bisa memberikan sebuah kesan dari negara kayak budaya dari negara kita seperti itu. Nah, kalau jangka panjangnya itu aku buat bentar, aku mau ngintip bentar. Oh ya, kalau jangka panjangnya itu aku bakal fokus untuk mengikuti kegiatan ISMA ini, terus biar nantinya aku bisa sharing pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan, manfaat-manfaat positif yang udah aku bisa rasain, biar teman-teman next awardee bisa ngerasain juga hal-hal yang sama kayak aku dan teman-teman aku rasain sekarang, kayak gitu sih. Jadi kayak dibuat in 3 jangka gitu loh, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan. Baik, terima kasih Kak Sinta. Untuk kakak alumni yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Boleh di-share ceritanya nih. Ya, silakan Kak Royhan. Tambah sedikit aja sih. Ini kan pasti bakal banyak yang bahas tentang cara engage dengan cara budaya atau dengan cara PPI. Mungkin kalian bisa cari pendekatan baru dengan cara sesuai jurusan kalian gitu. Kayak misal kalian dari anak apa ya, vokasi itu biasanya, let's say teknologi informasi. Kalian cara engage lokalnya coba aja kalian ditulis mau cari kayak komunitas anak teknologi informasi di sana. Jadi kalian bisa tukar wawasan. Mungkin itu bisa jadi cara buat kalian apa ya, lebih nonjolin diri kalian gitu. Biar nggak terlalu umum. Tapi sekali lagi tulis
yang bisa terukur. Bagaimana pencapaiannya, terus kayak mungkin buat dilaksanakan. Itu aja sih dari aku. Baik, terima kasih banyak Kak Royhan. Aku sendiri juga mau tambahin nih sedikit. Kalau menurut aku yang tadi Kak Royhan jelasin tuh soal yang berhubungan, ngelakuin hal yang berhubungan dengan jurusan kalian. Nah itu tuh bisa jadi salah satu jawaban yang lumayan bagus ya, karena kayaknya nggak terlalu umum gitu. Yang biasanya tuh kalau aku baca kebanyakan tuh pasti masuk ke PPI. Nah itu salah satunya aku juga memasukkan itu dan menurut aku itu udah agak overused gitu. Jadi kalau bisa kalian tuh cari ide yang lain gitu. Kalau aku waktu itu sempat masukin bilang aku pengen ikut volunteer yang ada di sana. Dan itu bisa membantu aku untuk engage dengan orang-orang lokal di sana gitu sih. Itu yang aku lakuin. Jadi kalau untuk essay aku untuk nomor 2, jadi itu aku nge-planning-nya adalah kalau tadi Kasinta dari plan yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kalau aku kemarin itu masukinnya dari yang skala terkecil, skala menengah, skala lebih besar gitu. Jadi kalau untuk skala kecilnya aku mencoba untuk dekat apa ya, maksudnya engage untuk berkenalan dulu awal-awal dengan tetangga aku, dengan teman kelas. Terus untuk jangka menengahnya itu aku bilang aku pengen join PPI, dan yang skala besarnya itu tuh aku bilang aku pengen ikut volunteer dan acara-acara lainnya gitu. Oke, kita bisa sepertinya tidak ada tambahan lagi ya dari kakak yang lain. Kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Farisa Rahma Briliani, izin bertanya. Dulu kakak-kakaknya pilih course setelah diumumkan diterima ataukah saat pengisian form registrasi ya kak? Soalnya dari teman-teman ISMA undergraduate, di form registrasi mereka sudah ada kolom untuk memilih course, sedangkan di form registrasi ISMA vocational belum ada kolom untuk memilih course. Baik, mungkin ada kakak di sini yang bisa bantu menjawab. Dipersilahkan kak. Mungkin aku sedikit share tentang pengalaman aku kemarin ya Kak Karolin. Sorry banget teman-teman kalau misalkan aku on cam itu kameranya error kadang enggak, jadi aku putusin buat off cam aja biar nggak mengganggu. Kalau sepengalaman aku kemarin di ISMAVO 2022 itu tuh bahwasanya di website ISMAVO sendiri itu, misal di kampus aku tuh di Asia University itu kan ada majornya Accounting and Information System. Nah di Accounting and Information System itu nanti bakalan ada gitu course-nya itu meliputi apa aja. Jadi dijelaskan detail bahwasanya di course yang ada di jurusan ini, di kampus ini tuh ada apa aja. Cuman untuk milihnya sendiri itu pas nggak pendaftaran. Jadi nanti pas setelah kita udah jadi awardee, kita berangkat atau bahkan sebelum berangkat, itu tuh kita udah dipilih untuk disuruh buat pilih course-nya kayak gitu. Sesuai dengan apa yang kayak sesuai dengan jurusan kita yang ada di Indonesia. Karena lagi-lagi aku mau sedikit reminder ke teman-teman karena kan sebelum kalian memilih untuk ambil jurusan atau kampus di luar negeri itu pastiin bahwasannya itu tuh sesuai dengan jurusan kalian atau enggak. Kalau misalkan enggak sesuai, kalian udah konfirmasi atau menghubungi atau berdiskusi dengan kaprodi kalian, karena kayak gitu itu tuh kayak yang nantinya bakal kalian ini kan convert ke nilai akademik di universitas asal kalian di Indonesia. Jadi kayak pastiin itu tuh benar-benar sesuai kayak gitu. Jadi kalau misal balik lagi, kalau tahun kemarin itu nggak milih pas pendaftaran, jadi milihnya pas udah selesai, jadi udah selesai proses rekrutmennya, jadi kayak udah ditetapkan jadi awardee baru pilih kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan tuh dari kakak-kakak yang lain mungkin yang beda dari kampus aku gitu. Makasih. Baik, terima kasih Kak Feby. Mungkin ada tambahan lagi dari kakak alumni yang lain, karena sepertinya untuk sistem pemilihan course ini ternyata beda-beda ya, tiap univ.
Mungkin bisa diceritakan, Kak, kalau pengalaman Kakak kayak gimana? Kalau Coventry kemarin cuma area of study dulu ya, Lin? Course-nya di sana. Iya, jadi kalau kita sendiri sih milihnya justru sebelum berangkat, kalau nggak salah ya, yang sebelum wawancara itu kita pilih area of study, habis itu Sama udah skema, kalau enrolled salah. gitu. Iya, jadi kita Hmm. pilih area of study sama skema, dan pas kita di sana sih kita nggak ada pemilihan apa-apa lagi ya. Jadi kita emang di grouping dalam satu kelompok belajar yang sama gitu, dari berbagai jurusan gitu sih kalau dari Coventry. Mungkin dari yang lain? Mungkin kalau dari aku sama sih sama Kak Caroline sama Kak Rohan. Jadi awalnya tuh cuma milih area of study sama skema. Itu waktu itu sama aku nih case-nya yang eh, area of study-nya yang dipilih A, tapi pas nyampe di sananya itu dapetnya B, kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau di tahun lalu itu masih masih ada yang perlu dievaluasi lah kayak gitu, karena mungkin ini first try banget buat IISMA full batch yang pertama, tapi kita mengharapkan untuk yang batch-nya teman-teman ini nggak ada yang milih A tapi nantinya dapatnya yang B gitu misalnya, milih bisnis manajemen taunya dapat apa kayak gitu misalnya. Nah, kalau mungkin aku mau share aja, kalau dulu aku milihnya di area of study business management itu di Latrobe, terus itu awalnya skemanya B, jadi mix kayak gitu. Nah, tapi mungkin juga karena ada suatu dan lain hal yang tidak kita ketahui pada saat kita udah sampai di Latrobe, itu kita dapat course-nya data analitik, terus skemanya itu skema C, kayak gitu. Jadi ini mungkin cuma, apa ya, cuma buat sharing pengalaman aja, tapi semoga nanti nggak ada yang kayak gitu lagi, gitu. Itu sih kalau di universitas aku. Baik, terima kasih Kak Sinta. Untuk Kak Yama dan Kak Zilmi mungkin ada pengalaman yang mau diceritakan juga soal pemilihan course ini. Oke, mungkin oh ya. Mungkin izin menambahkan ya, kalau dari pengalaman aku kemarin di UPHF, itu mereka cuma offer satu program aja, satu scheme juga, satu skema B. Jadi di skema itu udah jelas courses-nya apa aja. Tapi pas nyampe sana ternyata mereka itu fleksibel, mereka memperbolehkan awardee itu buat ikut kuliah mana aja bebas gitu. Karena emang prosesnya itu di sana ada yang diajarkan dalam bahasa Perancis dan ada juga yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi kita bebas mau ikut kuliah yang mana gitu, mau ikut kuliah atau nambah mata kuliah. Dan waktu at the end of our study itu buat transkrip nilai itu kita juga waktu itu dari pihak International Relations Office-nya UPHF juga nawarin kalau misal mau revisi learning agreement juga bisa. Jadi kita bisa pick and choose gitu lah courses mana yang mau kita masukkan ke transkrip nilai gitu sih kalau dari pengalaman aku. Thank you. Nah, pengalaman aku yang paling absurd sih kayaknya ya di antara para awardee di UB nih. Jadi ceritanya tuh aku pilih, benar kayak teman-teman yang bilang, itu kayak di area study, terus skemanya apa. Nah, aku pilih itu di hotel and tourism industry gitu loh. Terus aku pilih 3 pilihannya itu ada di Shannon, Ireland, habis itu ada di Edith Cowan di Australia, terus yang terakhir itu di Daegu University. Itu semuanya hotel industry yang ngajar tuh, pokoknya topiknya itu tentang hotel semua. Tapi ternyata giliran aku lihat pengumumannya, aku lolos, tapi aku kelempar jauh di University of Page yang di mana itu adalah di Hungari. Nah, setelah itu aku lihat kalau misalkan jurusannya itu masih relevan, yaitu catering and tourism industry gitu. Nah,
setelah beberapa lama dalam proses pembuatan visa, pembuatan travel insurance, dan yang lain-lain, ternyata ada perubahan karena kita juga ada Google Meet bersama pihak kampus dari University of Peach, dan ternyata jurusan yang aku dapat itu bukan catering and hotel industry, tapi ternyata itu adalah community development, and itu masuknya ke creative industry gitu loh. Jadi jauh banget teman-teman. Kalau untuk pengalaman aku, emang IISMAVO ini butuh banget koreksi ya, butuh banget improve untuk kedepannya, untuk tahun ini gitu. Jangan sampai kejadian kayak di University of Peach itu keulang lagi. Tapi thank God, University of Peach ini udah ada 2 jurusan teman-teman, yaitu Community Development sama Health Technology and apa gitu ya, yang disediakan di University of Peach. Kemungkinan mungkin kalau misalnya teman-teman mau ke University of Peach, langsung aja, jangan pilih-pilih lagi. Kalau misalkan memang ada kejadian kayak yang aku alamin, ya itu kembali lagi ke kalian mau terima, kalian ditempatkan di university itu atau enggak, diterima atau jurusan yang kalian ditempatkan itu kalian terima atau enggak, meskipun itu enggak relevan, itu kembali lagi ke diri kalian sendiri, gimana kalian cara menanganinya, gimana kalian cara bersikap, dan gimana cara kalian untuk belajar yang basically topiknya itu jauh di luar dari apa yang kalian pelajarin di vokasi gitu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin udah semua kakak-kakak yang mau sharing pengalamannya soal pemilihan course ini nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Aulia. Izin bertanya Kak, untuk anak teknologi informasi, apa diperbolehkan untuk mengambil bisnis manajemen? Baik, dari kakak-kakak yang jurusannya teknologi informasi kemarin yang ikut ISMA, apakah ada yang bersedia menjawab? Dipersilahkan Kak. Aku boleh, Lin. Kebetulan Boleh, aku, silakan. ya, kebetulan aku juga kondisinya kayak gitu. Aku prodi dari TI, cuman bidang minatnya bisnis digital dan e-commerce. Nah itu kan aku selama kuliah itu beneran belajarnya tuh lebih ke bisnis banget ya ketimbang TI-nya. Nah kemarin sebenarnya sempat gak boleh tuh tentang yang apa nggak sesuai gitu, jadi harus ambil TI. Cuman kemarin sebelum daftar kita coba koordinasi lagi sama kepala program studi tentang ini. Jadi kita ngejelasin kalau kita selama belajar tuh lebih ke bisnis, bukan lebih ke TI. Soalnya kalau masalah ini tuh kebijakannya, ya kebijakan dari kampus gitu loh. Tentang nanti rekognisi nilai. Jadi kan sayang aja nanti misalnya kalian ngikut kegiatan ISMA, cuman matkulnya nggak rekognisi gitu loh sama kampus. Jadi ini balik lagi, kita juga sebenarnya kurang tahu sistemnya kayak gimana. Jadi balik lagi nih coba tanya ke fakultas atau minimal ke kepala program studinya masing-masing. Gitu sih. Baik, terima kasih banyak Kak Royhan. Sedikit menambahkan karena aku juga dari TI kemarin dan kita di program yang sama selama di Coventry. Jadi memang kita kalau saya sendiri sih sebelumnya sempat mendiskusikan soal pemilihan universitas dan prodi dengan PIC dari vokasi yaitu Bapak Moko, dan sebelumnya saya sih udah diberi approve ya. Jadi memang nggak ada masalah sih kalau untuk pemilihan course yang berbeda dari jurusan di vokasi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf nih untuk Angga tadi, sepertinya pertanyaannya sempat terlewat. Jadi tadi Angga Arya Putra ini tanya, untuk pertanyaan nomor 4 yang health condition itu bisa mencakup alergi gak ya, Kak? Oke, mungkin untuk kakak-kakak yang lain bisa dibantu untuk menjawab. Dipersilahkan, Kak.
Alergi ya? Alergi harusnya kayak boleh deh. Soalnya sayang aja gitu kalau misalnya kalian nggak nyantumin, terus tiba-tiba nanti di tengah perjalanan, eh, karena kalian nggak nyantumin, terus kalian ketemu alergi kalian, ya nanti bakal ganggu loh selama kegiatan. Maka dari itu ya, is okay. Kalian kalau mau ada riwayat penyakit apapun, coba cantumin aja. Tapi cara jawabnya mungkin sesuai dengan yang udah jelasin tadi. Gitu sih. Ya, baik. Terima kasih Kak Royhan. Ya, jadi seperti yang tadi udah dibilang, lebih baik dicantumin aja ya. Karena biar panitianya tuh tahu keadaan kalian tuh kayak gimana, dan nggak perlu khawatir kayaknya untuk health condition ini, kayaknya panitia nggak sejahat itu ya, kayak nggak nerima karena health condition gitu. Tapi, lagi-lagi gimana cara kalian ngejelasin dari health condition kalian gitu, misalnya lagi emang ada alergi gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin juga kalau alergi itu biasanya kalian minum obat atau, melakukan kayak remedi yang udah biasa dilakuin sendiri gitu. Dan pastiin kalian ngejelasin pokoknya kalian tuh emang bisa mengatasi health condition yang kalian alami gitu sih kalau dari aku. Untuk kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, Kak? Atau sudah? Sudah cukup jelas mungkin ya? Kita lanjutkan ke pertanyaan dari, Syafira Nada. Izin bertanya, Kak, jadi nggak menutup kemungkinan kalau course kita bisa berubah sewaktu-waktu dari yang kita pilih ya, Kak? Baik, untuk kakak alumni bisa dipersilakan menjawab. Ini sepertinya terkait pertanyaan yang tadi ya, yang soal Kak Zilmi dan kita semua nih. Sepertinya ada perubahan-perubahan yang programnya itu berbeda dari jurusan kita. Mungkin bisa dijawab, Kak. Oh, mungkin aku izin jawab ya. Jadi berdasarkan pengalaman kita semua itu ya seperti itu. Jadi kayak ada kemungkinan course yang kita pilih itu berubah dari yang kita pilih di awal. Tapi itu cuma ya kemungkinan aja. Jangan jadikan itu tuh buat halangan atau eh, halangan teman-teman buat daftar. Jadi kembali lagi nanti kan pada saat udah diumumin, terus teman-teman juga udah lihat course yang asli gitu, tergantung balik lagi tuh ke teman-teman. Teman-teman mau nerima course itu, mau ngejalanin itu semua, atau mau nggak nerima itu sebenarnya sayang banget sih. Pokoknya itu tuh cuma worst case aja, buat jaga-jaga lah istilahnya, kayak gitu. Ya baik, terima kasih Kak Sinta. Izin menambahkan juga. Jadi sepertinya untuk masalah course ini juga karena lagi-lagi ISMA yang vokasi tahun kita 2022 itu kan emang batch pertama banget. Jadi sepertinya memang masih perlu banyak perbaikan gitu dari pihak panitianya. Semoga untuk tahun ini sekarang panitianya sudah banyak memperbaiki programnya. Jadi nggak ada lagi nih masalah soal beda program dan masalah-masalah lain yang kita alami kemarin gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Safira Nada. Izin bertanya, Kak, kalau dari Kakak sendiri berarti gak apa-apa ya, Kak, ambil yang relevan aja. Soalnya saya dari film dan televisi, yang mana jauh sekali dengan teknologi informasi yang dipelajari. Kemarin saya sempat tanya Pak Andri, akan tetapi tetap disuruh memilih teknologi informasi, Kak. Sedangkan tidak ada satupun course yang relevan dengan bidang minat saya. Terima kasih. Oke, ini soal pemilihan course lagi. Mungkin bisa dibantu Kak, mungkin memberi saran atau pandangan, dipersilahkan. Saya masuk ya. Baik Pak Moko. Khusus untuk pemilihan course, ini semuanya koordinasi langsung dengan Ketua Program Studi ya, KPS, waktu minta surat itu, surat tanda tangan apa itu, form berapa itu ditanyakan. Intinya sih itu nanti memang direkognisi yang terakhir ya, ketika sudah kembali. Jadi pastikan aja, dan saran saya ngikut aja, ya saran saya ngikut aja.
Karena kalau saya sih sebenarnya gini, teman-teman itu di sana itu kan experience-nya ya, pengalamannya yang kita butuhkan itu, ya kan. Jadi ya ini kesempatan gitu loh. Jadi mindset-nya coba diubah gitu ya. Di sana itu yang nomor satu malah experience-nya kalau saya ngomong. Kalau ngomong keilmuannya sebenarnya di kampus sini pun sebenarnya kalian dapat. Tapi lebih dari itu sebenarnya experience-nya itu yang susah didapat gitu loh ya. Jadi kesampingkan aja tuh, maksudnya ego atau idealis kalian yang harus harus sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Toh di sana kan memang konsepnya ini belajar hal baru. Jadi kalau memang nggak sama ya nggak apa-apa gitu loh menurut saya. Misalkan nanti direkognisi semuanya aman gitu. Ya. Kalaupun nanti masih ada tidak ada titik temu dengan KPS, dengan Kaprodi, tolong langsung hubungi saya ya. Nanti kita bertiga gitu ya, selesaikan bertiga. Udah gitu aja ya. Oke, makasih Caroline. Baik, terima kasih banyak Pak Moko. Jadi seperti itu ya teman-teman, soal pemilihan course itu lebih baik dikonsultasikan dulu, dan kalau memang sudah dapat approval, walaupun agak berbeda dengan prodi yang kalian sekarang di Indonesia ini, di UB, itu diikuti aja karena memang pengalamannya nih yang berharga dari ISMA gitu. Kalaupun memang masih belum ketemu titik tengahnya gitu ya, bisa diomongkan, didiskusikan lagi sama Pak Moko gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini ada pertanyaan masuk baru aja dari Bila. Permisi Kak, saya izin bertanya. Apakah saya boleh PC kakak-kakak alumni untuk meminta tolong proofread atau memberi kritik dan saran mengenai draft esai yang saya tulis? Kira-kira apakah ada kakak alumni yang bersedia? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bila pertanyaannya. Saya izin menjawab. Saya masuk lagi ya. Oh iya baik Pak, silakan Pak. Tambahkan. Kita memang belum umumkan ya. Nanti skemanya begini. Minggu depan ini kan masih ada. Oh ya, betul. Jadi minggu ini nanti kita buat form untuk upload ya, upload IC. Nah itu nanti rencana kami nanti semua awardee alumni ini juga bisa ngisi. Jadi kayak kemarin kita langsung ada Excel, teman-teman ngisi di situ peserta ya. Nanti setiap orang reviewernya itu nanti tinggal ngetik di sebelah kanannya. Jadi nanti hasilnya akan direview oleh 10 teman-teman alumni awardee di sini. Berikut juga nanti ada dosen, ada Budi ini juga ada, pokoknya dosen-dosen bahasa Inggris ini juga ngisi di situ. Jadi sistemnya gitu ya. Kesepakatan aja nanti idealnya tuh begini. Kayaknya kita semuanya baru bisa deal daftar itu di sekarang tanggal 19 ya. Mungkin tanggal paling akhir mungkin tanggal 26 ya. Kita set jangan terlalu mepet juga. Karena 27 28 itu Senin Selasa. Ya idealnya tanggal 26 lah. Ya kan? Nah, kita harapkan teman-teman di sini semuanya sudah buat IC-nya itu kita kasih waktu setidaknya 2 hari gitu ya. Berarti tanggal berapa? Tanggal 26 berarti ya hari Jumat lah ya. Hari Jumat itu semuanya sudah upload nanti di form yang kita sediakan. Sehingga kita mulai hari Jumat itu, Jumat, Sabtu, Minggu, kita bisa nge-review punya teman-teman ya. Paling lambat hari Minggu lah. Hari Minggu tanggal 26. Nah, ini sistemnya gitu. Ya, ini sistemnya gitu. Ada sistem yang kita buat yang akan mereview dari teman-teman alumni sama tim dari dosen. Ya, sama seperti tahun lalu. Itu ya. Yang tanya tadi. Nah, kalaupun mau japri ke teman-teman alumni, monggo nih saya bebas sih. Kalau teman-teman bersedia ya, saya sangat terima kasih nih untuk teman-teman. Oke, gitu ya, Caroline. Bisa ditambah. Baik, terima kasih banyak Pak Moko. Ya, jadi seperti itu ya. Dari Pak Moko dari Pak Moko dan dosen-dosen lain sudah membuat rancangan sistem untuk bantu kalian
agar esainya bisa dibantu proofread sama kita gitu. Bisa ditunggu informasi lebih lanjut nanti ya. Gitu. Kalau dari aku sendiri pribadi, kalau kalian mau menghubungi, boleh silahkan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan soal esainya atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, itu diperbolehkan banget untuk hubungi aku, terutama kalau bisa sih lewat Instagram aja ya, DM gitu, biar lebih gampang aja sih gitu. Untuk kakak-kakak yang lain mungkin gimana Kak soal dihubungi secara langsung gitu, personal, apakah bersedia? Ya, sepertinya Kak Sinta juga nggak masalah. Kalau Kak Royhan gimana? Iya, nggak apa-apa. Lewat DM juga, Instagram juga nggak apa-apa. Cuman aku maaf aja kalau misalnya nanti late respon. Jadi sebisa mungkin nanti kalau misalnya kalian mau kontak, kalian langsung langsung tanya aja. Jadi kalau misalnya mau tanya, langsung tanya, nggak perlu manggil Kak, nggak apa-apa nih nanya. Udah nggak apa-apa. Langsung tanya aja nggak apa-apa. Nanti aku coba bales secepat yang aku bisa. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya teman-teman, boleh langsung aja ditanyakan ke kita gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Reni. Halo Kak, izin bertanya. Regards to the fourth question, if we mention that we ever infected COVID-19 and explain how we can get through it, do you think it is allowed to write in the essay or better to not write it? Okay, thank you. Jadi untuk pertanyaan ini, apakah ada kakak alumni yang bersedia untuk menjawab? Dipersilahkan. Baik, kalau memang belum ada nih, sepertinya kakak alumninya saya izin menjawab untuk pertanyaan mengenai health condition, terutama COVID ini ya. Jadi kalau menurut aku itu nggak apa-apa kalian masukin permasalahan kayak pernah terkena COVID ini gitu. Kan pasti udah selesai kan, udah sembuh gitu. Jadi menurut aku boleh aja dimasukin dan dijelasin gimana kalian proses sembuhnya atau mungkin masih ada side effects or kondisi-kondisi yang menyertai setelah terkena COVID itu bisa dijelasin juga. Misalnya kalian masih dalam penyembuhan kayak atau mungkin sampai sekarang masih harus minum obat gitu juga. Boleh sih kayaknya dijelasin aja ya. Kalau menurut kakak yang lain gimana? Dipersilahkan untuk tambahan Kak, mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Iya, nggak apa-apa jelasin kok. Soalnya kalau di nomor 4 juga kayak ada tulisan tentang COVID ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apapun kondisi kesehatannya, kalau emang kamu mau jelasin, ya jelasin aja. Ya gitu. Di pertanyaan nomor 4 emang ada sih ya soal COVID-19 medication gitu. Bisa tuh berarti emang diperbolehkan untuk dijelaskan di esai. Gitu. Sejujurnya untuk pertanyaan nomor 4 ini juga kita nggak terlalu paham ya karena kita nggak dapet nih pas pendaftaran gitu. Ini masih pertanyaannya baru. Jadi kita masih kurang paham dari pihak panitia nih sebenarnya mau jawabannya seperti apa atau mengharapkan yang kayak gimana dari calon awardee, tapi sepertinya kalau dari pertanyaannya cuman pengen tahu health condition kalian aja sih. Mungkin em, kalau emang ada kondisi-kondisi yang perlu diberi perhatian lebih lagi oleh panitia, nanti mereka bisa menyiapkan sesuatu untuk kalian. Gitu sih dari aku. Baik. Apakah ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan lainnya dari kalian? Dipersilahkan. Kalau memang nggak ada, mungkin untuk sesi kali ini bisa ditutup. Aku tunggu sampai jam 16.59 mungkin ya. Atau pas jam 5 kita tunggu ya.
Oke, saya nambahkan aja terakhir ya. Nanti bisa Baik, Pak ditutup. Moko. Silakan, Pak. Pertama saya sampaikan terima kasih ya sebanyak-banyaknya untuk teman-teman alumni. Ini luar biasa. Kalau saya ngikuti tadi, saya pun nggak bisa jawab ya, karena teman-teman ini yang tahu triknya di waktu saat mengikuti ISMA itu. ISMA juga masih tahun pertama memang di tahun kemarin. Jadi banyak penyesuaian. Untuk tahun ini pasti ada banyak perbaikan dan perubahan ya. Saya pastikan itu. Dan mungkin pernah saya sampaikan ya, kalau tahun ini juga kuotanya naik ya sekitar 600-an untuk vokasi saja. Tapi acaranya juga naik ya. Ini saya nggak tahu trennya untuk tahun ini kayaknya tidak sebanyak tahun kemarin nih pendaftarnya. Saya masih, kalau saya dari radar saya itu hanya sekitar 30-an orang aja yang punya minat ya. Tapi dari sisi yang sudah mau ikut tes ini sudah ada sekitar 20-an lebih ya, 22 kalau nggak salah. Ada yang ngambil TOEIC, ada yang IELTS juga, dan ada yang Duolingo gitu ya. Saya harap semuanya ini teman-teman serius sekali ya, kita quality saja, tidak mengejar quantity gitu ya. Jadi kalau yang belum tes tolong benar-benar siapkan yang sebaik mungkin gitu ya. Kalau bisa ini kan sudah kesempatan terakhir ini. Tanggal 23 kita adakan tes TOEIC terakhir, ini harus lulus gitu ya. Kita nggak tahu nanti kalau udah nilainya masih turun, kita kayaknya sudah nggak mungkin kita bisa ngejar di tes yang lain. Ya, jadi tolong benar-benar dipersiapkan. Saya yakin karena ini kuotanya naik gitu ya, sehingga tolong teman-teman antusias dan apa ya, yang terbaik lah. Insya Allah ada jalan gitu, atau mungkin bisa juga terima gitu loh ya. Jadi makanya semangat, termasuk IC ini tolong teman-teman juga serius, jangan asal-asal saja ya. Kalau perlu memang harus apa ya, nggak yakin bisa konsul ke teman-teman alumni di sini ya. Nah, itu yang penting. Terus selebihnya yang koordinasi masalah teknis ya, seperti formulir dan apapun, kita siap bantu gitu ya. Pokoknya omongkan ke kami, ke Pak Andira, terutama Pak Andira ya. Sebenarnya kan biasanya Pak Andira atau ke saya gitu ya. Nah, masalah apapun jangan sampai menjadikan kalian mundur gitulah. Intinya gitu. Jadi omongkan saja masalah. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Caroline dah jadi MC dan teman-teman alumni untuk sore ini ya. Nanti tolong di-upload ya Sinta ya. Nah, ini penting nih. Nah, Iya, Pak. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Moko. Untuk sekarang saya tutup ya acara hari ini. Baik, sudah saatnya kita tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pembicara, Pak Moko, Pak Andira, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa berguna di kemudian hari. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam.